guys, ada cerita yang unik dari teman saya, Pak Franky, menceritakan ada seseorang yang tidak mau ambil asuransi karena dia merasa bahwa Tuhan sanggup melindungi dia. Nah, konsep ini betul, tetapi kita bisa melakukan pendekatannya dengan cara yang berbeda. Contoh, ada seorang nih Pak, dia naik kapal, kemudian kapalnya itu terhempas gelombang sehingga kapalnya pecah dan dia mengapung-apung dan dia pegangan di bekas bongkahan kayu dari kapal yang dinaikinya. Setelah 1 hari adalah kapal besar lewat. Nah, kapal besar ini bilang, "Pak, Anda sudah terapung-apung gini, naiklah ke kapal saya antarkan ke pelabuhan terdekat." Tetapi si orang yang kapalnya karam ini cuma bilang, "Tidak, aku percaya Tuhan. Tuhan pasti akan kirim utusannya untuk menolong saya." Nah, sore harinya datang lagi kapal yang lebih kecil, datang untuk menjemput dia. Dia juga melakukan hal yang sama, menolak untuk menerima tawaran bantuannya. Singkat cerita, ada helikopter lewat lagi. "Pak, ini ada tali, segera pegangan tali. Kemudian naiklah, saya antarkan ke tempat yang aman." Si orang yang kapal karam ini berkata, "Tidak, Tuhan akan menolong saya." Singkat cerita, di hari ketiga, hari keempat dia tidak sanggup bertahan lagi dan dia akhirnya tenggelam seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Dari sini kita cerita bahwa orang tersebut akhirnya bertemu dengan Tuhan dan orang tersebut berkata sama Tuhan, "Tuhan, kenapa sih engkau tidak kirimkan malaikatmu untuk menolong saya?" Tuhan cuma bilang begini, "Hai saudaraku, aku sudah kirim engkau 3 kali. Yang pertama kapal besar, engkau tolak. Yang kedua kapal kecil, engkau juga tolak. Yang ketiga aku kirim helikopter, engkau juga tolak. Kemudian akhirnya engkau merasa bahwa Tuhan tidak menolong. Padahal aku sudah mengirim kamu tiga pertolongan, tapi kamu tolak." Nah, di sini kita bisa cerita bahwa pertolongan juga bisa lewat kehadiran kita seorang agen asuransi. Kita ceritakan sebuah program, kita ceritakan sebuah konsep, kita berikan ke mereka tentang informasi yang sangat berguna ini. Mereka ambil, mereka akan merasakan manfaatnya. Mereka tidak ambil, kita pun tidak perlu merasa risau dan merasa marah dengan orang tersebut yang menolak kita. Kenapa? Karena kita memberikan pertolongan atau kita memberikan bantuan pada saat seseorang mengalami musibah. Nah, kalau kita punya konsep seperti itu, tugasnya kita hanya menceritakan, kita cerita tanpa perlu kita marah kalau mereka ambil. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Bye.